Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Syamsuddin di ruang belajar PPKN. Nah, hari ini kita akan mulai pembelajaran kita dengan tema-tema PPKN yaitu yang ada di kelas 10. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia. Apa saja fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia? Simak baik-baik videonya sampai selesai. Baik, teman-teman, sebelum kita memasuki materi tentang kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintah non-kementerian, saya ingin memberikan informasi bahwa setiap negara itu menganut sistem pemerintahan yang berbeda. Ada negara yang menganut sistem pemerintahan parlementer, ada negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Nah, ketika negara itu menganut sistem parlementer, maka kedudukan presiden itu hanya sebagai kepala negara. Nah, sebagai kepala pemerintahan itu dipegang biasanya oleh Perdana Menteri ataupun orang lain ataupun jabatan-jabatan lain sejenisnya yang tapi tidak dipegang oleh presiden. Artinya ada dua jabatan dalam negara tersebut, ada sebagai kepala negara, ada sebagai kepala pemerintahan. Ketika dia sebagai negara yang menganut sistem parlementer, maka kepala negaranya dipegang tanggung jawabnya oleh presiden dan kepala pemerintahannya dipegang oleh jabatan lain. Berbeda dengan sistem presidensial. Presidensial itu mengatakan bahwa kepala negara dan kepala pemerintahan itu dipegang oleh presiden. Nah, Indonesia salah satu negara yang menggunakan sistem presidensial. Maka dari itu, tugas dan wewenang seorang presiden itu sangat amat berat. Selain dia memegang kekuasaan sebagai kepala negara, dia juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. Nah, berikut saya akan memaparkan tugas presiden baik dia sebagai kepala negara maupun sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, kita bahas dulu tentang presiden sebagai kepala negara. Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 di pasal 10, presiden sebagai kepala negara mempunyai wewenang sebagai pemegang kekuasaan tertinggi militer. Jadi ini terdapat di dalam pasal 10 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian di dalam pasal 11-nya di ayat 1, presiden mempunyai hak dalam hal menyatakan perang, membuat perjanjian perdamaian dengan negara lain berdasarkan persetujuan DPR. Nah, ini pasal 11 ayat 1-nya. Kemudian dalam pasal 11 ayat 2, presiden juga mempunyai hak untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Dalam pasal 12 itu presiden sebagai kepala negara berhak untuk menyatakan keadaan bahaya. Misal contoh dalam keadaan bahaya itu yang sedang kita alami saat ini. Artinya ketika kita diberikan aturan mulai kemarin tahun lalu itu ada namanya PSBB, kemudian sekarang berganti nama menjadi PPKM, itu tidak lain karena instruksi presiden yang menyatakan bahwa COVID-19 ini adalah darurat nasional. Maka dari itu, suka tidak suka, mau tidak mau kita harus mengikuti instruksi tersebut, tentunya dengan menjalankan protokol kesehatan. Itu karena negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Kemudian di pasal 13 ayat 1 dan 2, presiden sebagai kepala negara itu mempunyai wewenang dalam hal mengangkat duta besar, konsul, maupun perwakilan-perwakilan Indonesia untuk ditempatkan di negara lain berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam pasal 13 ayat 3-nya, presiden berhak untuk menerima duta besar dari negara lain
juga berdasarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pasal 14 ayat 1, Presiden itu mempunyai wewenang dalam hal pemberian gerasi, pemberian rehabilitasi kepada para tahanan, narapidana. Ini berdasarkan pertimbangan Mahkamah Agung. Di dalam pasal 14 ayat 2-nya, Presiden bisa memberikan amnesti atau abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR. Kemudian yang berikutnya, menurut pasal 15, bahwa Presiden itu mempunyai wewenang atau mempunyai hak dalam hal pemberian tanda jasa kepada setiap orang yang memiliki jasa untuk negara Republik Indonesia. Nah, ini adalah wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 kepada Presiden sebagai kepala negara. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar 1945 juga memberikan wewenang kepada Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan. Yang pertama itu terdapat dalam pasal 4 ayat 1, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan. Jadi Presiden sebagai kepala pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar 1945 dalam pasal 4 ayat 1, yaitu memegang kekuasaan pemerintahan. Kemudian terdapat dalam pasal 5 ayat 1, Presiden juga mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Jadi Presiden juga mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR. Dalam pasal 5 ayat 2-nya, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah. Kemudian di pasal 16, Presiden itu berhak untuk mengangkat Dewan Pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat kepada Presiden, yang sekarang ini dikenal dengan staf khusus. Jadi staf khusus ini dia bekerja untuk memberikan pandangan, untuk memberikan nasihat kepada Presiden sebelum mengemukakan kebijakan untuk diketahui oleh masyarakat luas. Jadi sebelum kebijakan itu diambil, maka para staf-staf khusus inilah atau yang disebut sebagai Dewan Pertimbangan inilah yang memberikan masukan kepada Presiden, baik dampak positif maupun dampak negatifnya yang kemungkinan akan ditemui dalam hal pelaksanaan kebijakan yang nantinya dikeluarkan oleh Presiden. Nah, selanjutnya di dalam pasal 17 ayat 2, Presiden mempunyai hak untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Dalam pasal 20 ayat 2 dan 4, Presiden juga mempunyai hak untuk membahas, memberi persetujuan atas rancangan undang-undang bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Di dalam pasal 23 ayat 2, Presiden mempunyai hak mengajukan rancangan undang-undang APBN untuk dibahas bersama DPR berdasarkan pertimbangan dan juga dibahas bersama atas memperhatikan pertimbangan Dewan Pimpinan Daerah DPD. Di dalam pasal 22 ayat 1, Presiden itu juga mempunyai hak mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Nah, ini terkadang yang ramai dibicarakan dalam masyarakat. Presiden boleh mengeluarkan peraturan perundang-undangan pengganti undang-undang ketika ada masalah urgent, ada masalah yang sangat penting dan mendesak yang mengharuskan seorang presiden itu membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Itu syaratnya ada 2. Yang pertama, peraturan yang ada itu memang tidak mampu untuk menjawab tantangan yang ada, atau yang kedua, itu undang-undangnya memang masih belum ada, sehingga untuk kinerja yang lebih cepat, Presiden dibolehkan membuat Perpu atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Di dalam pasal 23F ayat 4,
itu kewenangan Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan adalah meresmikan keanggotaan BPK. BPK ini bukan Barisan Pemadam Kebakaran, akan tapi ini adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang telah dilantik, yang telah dipilih oleh DPR. Di DPR itu bertugas memilih anggota BPK, yang kemudian anggota BPK itu dilantik oleh Presiden Republik Indonesia. Presiden juga memiliki tugas menetapkan hakim agung. Kemudian itu terdapat di dalam pasal 24A ayat 3. Kemudian mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Ini sesuai dengan pasal 24B ayat 3. Dan yang terakhir, tugas Presiden sebagai kepala pemerintahan yaitu mengajukan 3 orang calon hakim konstitusional dan menetapkan 9 orang hakim konstitusi menurut pasal 24C ayat 3. Baik teman-teman, jadi ini tadi adalah tugas dan wewenang serta kewajiban seorang kepala negara maupun kepala pemerintahan yang diberikan kepada Presiden berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Saya rasa demikian cukup. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini mendatangkan manfaat buat kita semua, dan saya berharap tetap jaga ketat protokol kesehatan, selalu gunakan masker, kemudian kurangi berkerumun, kurangi berkumpul-kumpul terlebih dahulu jika itu tidak diperlukan, dan yang pasti sering-seringlah mencuci tangan kalian menggunakan air mengalir dan sabun. Salam sehat, sampai ketemu lagi pada materi-materi selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.